Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyaraf. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun fi kulli zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala khairil khalqi wa asyrafil makhluqi sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidul anbiya'i wa imamil awliya'i wal asfiya wa ala alihi wa sahbihi ala marriz zaman. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, faqad fazal muttaqun. Al-qail fil Qur'anil karim, wattaqullah wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berusaha semaksimal mungkin, dengan upaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi dan tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, jika kita berbicara tentang institusi pendidikan Islam, maka ingatan kita tidak akan lepas dari sebuah tempat atau suatu lembaga pendidikan yang bernama As-Suffah, yang merupakan tempat yang berada di pelataran teras di bagian belakang Masjid Nabawi Asy-Syarif Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tempat tinggal para sahabat-sahabat Nabi untuk mereka dedikasikan hidupnya sepenuhnya dan sebenar-benarnya untuk menuntut ilmu dan berkhidmat langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal sebagai sahabatu ahli suffah,
Mereka ini mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di Sahih Muslimnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Apabila suatu perkumpulan, di situ ada suatu kaum yang berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah, termasuk masjid ataupun pondok pesantren ataupun madrasah dan lain sebagainya. Di situ diisi untuk membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'an, dan wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka belajar, mengamalkan dan juga mempelajari apapun yang berkaitan dengan ilmunya Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka suatu kaum tadi, yakni as-sakinah, yakni ketenangan, atau ditafsir para ulama menafsirkan as-sakinah yakni shafaul qalb, yakni sucinya hati, dikarenakan ketenangan yang Allah turunkan sebab mereka belajar dan juga membaca Al-Qur'an. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dan dinaungi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, para malaikat menaungi dan juga mendoakan, memintakan ampun kepada suatu kaum yang mereka isi dengan keilmuan dan juga membaca Al-Qur'an. Dilanjut dengan wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan dan juga mengumumkan kepada para malaikatnya semua yang ada di langit dan juga di bumi bahwasanya Allah mencintai dan juga mengabarkan bahwa Allah mengasihi hamba tersebut dan juga kaum tersebut yang mereka isi untuk belajar dan membaca Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan as-sufa adalah tempat di bagian belakang Masjid Nabawi yang diberi atap dan disediakan bagi orang-orang yang berada di sana, yaitu mereka yang belajar pada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak punya rumah dan kerabat. Mereka termasuk orang-orang muhajirin dan juga orang-orang yang lain yang berkunjung ke kota Madinah untuk belajar dan juga mengenal Islam lebih dalam. Sehingga Nabi Muhammad SAW memfasilitasi mereka dengan tempat tinggal yang layak dan juga tidak kurang memberikan kebutuhan mereka sehari-harinya. Jumlah mereka sebanyak 313 orang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini sejalan dan senada dengan prosesi tarbiyah dan sistem pendidikan di dalam pesantren oleh para kiai, para pengasuh pondok pesantren, serta para asatidz yang menjadi pengajar untuk membina para santri dan para muridnya untuk melanjutkan estafet pendidikan Rasulullah SAW di zaman hari ini. Sehingga perhatian yang khusus pada bidang keilmuan dan pendidikan ini adalah bentuk hal yang besar dan banyak manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hubungan tentang korelasi as-sufah dan pondok pesantren, yakni pondok pesantren yang berada dimanapun berada, mereka memiliki sanad peradaban yang sangat kuat dengan pondok pesantren Nabi, yakni as-sufah. Setidaknya ada 3 kesamaan, yakni yang pertama iqamah atau mukim. Sebagaimana ahlus sufah tinggal di pelataran masjid, maka para santri di pondok pesantren nyantri dan menetap di pondok untuk fokus belajar dan mengaji kepada para masyayikh. Yang kedua, tafaqquhu fiddin. Mereka fokus utamanya yakni memperdalam dan juga mengkaji lebih dalam keilmuan agama yang mana sesuai dengan hadis Nabi SAW, man yuridullah bi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan menjadikan orang itu faqih terhadap ad-din atau agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, korelasi as-suffah dan pondok pesantren, yakni sifat zuhud. Ahlus suffah hidup dalam kesederhanaan zuhud, namun mereka diangkat derajatnya, memiliki kemuliaan derajat tinggi dan memiliki karakter yang tangguh. Sama hal ini dengan jati diri para santri yang berada di pondok pesantren dimanapun berada. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan yang lainnya, ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi as-sakinah wal waqar wa tawaddu'u liman ta'allamuna minhu, rawahu Tabrani. Pelajarilah ilmu apapun dan pelajarilah untuk keilmuan tadi agar kamu tenang dan sopan santun dan kamu sekalian berendah hatilah, bertawaduklah kepada orang yang kamu belajar kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun pesantren hari ini adalah upaya menyambung estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pesantren bukan sekedar gedung atau bangunan, tapi adalah upaya menghidupkan kembali as-suffah an-nabawi, as-suffah yang baru yang akan menjaga transmisi ilmu atau kesanatan dari zaman yang semakin hari mendekati hari akhir ini. Sebagai penutup, marilah kita sadari bahwa mendukung pembangunan dan kelangsungan pondok pesantren adalah bagian dari mencintai warisan Nabi dan beruswah kepada beliau. Pesantren merupakan benteng moralitas bangsa dan akhlak. Dengan kurikulum yang bersumber dari Nabi, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi dan kitab-kitab turas muktabarah, kitab kuning, pesantren memastikan bahwa ajaran Islam yang dipelajari adalah Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi di pelataran Taras An-Nabawi As-Suffah tersebut 14 abad yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran dan ketangguhan kepada para masyayikh, para kiai, para santri dan para pejuang yang baik mewakafkan tanahnya, mewakafkan hartanya untuk membangun pesantren dan juga majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah juga terus memberikan kepada kita taufik, hidayah dan juga ilmu-ilmunya sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء
الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وللستة المنتمين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وللتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلمة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلي على الجمعة ركعتين. الله أكبر. صلي فرض الجمعة ركعتين مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ادخلنا الجنة. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.